Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Ikhwafillah sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala puji, atas segala rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan seputar a'malul qulub, amal-amal hati. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa faidah dari kita memperhatikan amal-amal hati. Apa manfaatnya dan apa keunggulan amal-amal hati dibandingkan dengan amal jawarih. Dan kita kemarin juga sudah membahas tentang keikhlasan. Lantas kemudian kita juga membahas tentang hal-hal yang bisa merusak keikhlasan, yang diantaranya sudah kita bahas adalah riya. Sekarang kita juga akan masih membahas dari hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan. Kemarin kita sudah membahas riya, sekarang kita akan membahas yang sama-sama lawan daripada keikhlasan, yaitu ujub, ya, atau dalam bahasa Arab al-ujbu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujub dan riya merupakan sama-sama lawan dari keikhlasan. Ya. Orang yang riya, demikian juga orang yang ujub, berarti sama-sama tidak ikhlas. Ya. Ujub dan riya ini sama-sama sangat berbahaya. Yang keduanya bisa menggugurkan pahala amal kebaikan kita. Yang ia berdua, ujub dan riya, merupakan dosa yang juga termasuk ke dalam kesyirikan, ya, yaitu kesyirikan kecil. Dan dua-duanya berpotensi memasukkan kita ke dalam neraka jahanam kalau kita tidak bisa melawannya. Oleh karena itu perhatian kita ketika kita ingin menghindari riya hendaknya sama dengan perhatian kita agar kita tidak melakukan apa yang disebut dengan ujub. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mungkin sebagian orang itu bisa selamat daripada riya, tetapi dia tidak bisa menghindarkan dirinya atau tidak bisa menjaga dirinya dari ujub. Atau sebaliknya, orang bisa menghindarkan dirinya dari ujub tapi tidak bisa menghindarkan diri dari riya. Ya. Oleh karena itu dua-duanya penting untuk kita pelajari, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa itu ujub, lantas apa perbedaannya dengan riya, dan apa keburukan daripada sifat ujub. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna ujub berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki kemiripan makna dengan al-kibru, ya, kesombongan. Yaitu asalnya makna daripada ujbu atau ujub itu sama dengan kibr yang artinya adalah irtifa, yaitu suatu ketinggian atau merasa tertinggi di dalam dirinya, merasa tinggi di dalam dirinya. Itu secara bahasa, ya. Adapun secara istilah, para ulama itu memberikan definisi yang cukup beragam, walaupun ini adalah ikhtilaf yang tidak saling bertentangan, bahkan ikhtilaf yang saling melengkapi. Di antaranya adalah Al-Jurjani, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ujub itu adalah huwa ibaratun an tasawwir istihqaqis sahsi rutbatan la yakunu mustahiqqan laha. Bahwa ujub adalah seseorang merasa berhak untuk mendapatkan suatu kedudukan padahal dia tidak berhak mendapatkan kedudukan itu. Ya. Ibaratun an tasawwur istihqaqis sahsi rutbatan la yakunu mustahiqqan laha. Suatu ibarat tentang seseorang merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu padahal dia tidak berhak mendapatkan kedudukan tersebut. Gitu ya.
Dia merasa tinggi, padahal sebenarnya dia itu tidak tinggi. Dia merasa harus mendapatkan kehormatan, pemuliaan, padahal dia tidak berhak mendapatkan itu. Nah, ini satu definisi, itu Imam Al-Jurjani. Yang lainnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa al-ujub itu adalah huwa isti'dhamun ni'mah wa rukunu ilaiha ma'a nisyani idafatiha ilal mun'im. Ujub artinya adalah menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya dan merasa tenang, ya, merasa bangga dengan kenikmatan tersebut, sementara dia lupa untuk menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa hebat dengan kenikmatan, keunggulan yang dia rasa ada pada dirinya, dan dia lupa untuk menyandarkan kenikmatan itu kepada mun'im, yaitu al-mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan ke mana nikmat yang diberikan itu, keunggulan yang diberikan itu pun hanya dianggap sebenarnya gitu ya. Dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa keunggulan-keunggulan yang dianggap dia miliki itu semuanya adalah hasil dari dia. Dia memiliki kekayaan, semua kekayaan itu dianggapnya adalah hasil kerja kerasnya, hasil naluri bisnisnya. Ya. Kalau itu berbentuk kekayaan, ya. Dia merasa pencapaian akademiknya, pencapaian intelektualnya semata-mata karena kerja kerasnya dalam belajar. Karena dia memiliki kecerdasan, intelligent quotient, IQ di atas 140 misalnya. Gitu ya. Nah, dia merasa ya dia sandarkan pada hal itu. Dia lupa bahwa kekayaan, jabatan, kecerdasan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau juga ikut menjelaskan tentang masalah ujub ini, beliau mengatakan ar-riya min babil isyraq bil khalq wal ujubu min babil isyraq bin nafsi. Ya. Riya itu adalah termasuk ke dalam perbuatan syirik dengan makhluk. Ya. Perbuatan syirik dengan makhluk, ya, bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain. Yaitu apa? Suatu peribadatan yang harusnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian menduakan tujuan itu. Dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga mengharapkan pujian, tapi juga mengharapkan dunia. Maka itu adalah riya. Ya. Dan kata beliau wal ujbu min babil isyraq bin nafs. Ya, ada kemiripan, yaitu ternyata perbuatan ujub itu termasuk ke dalam bab perbuatan syirik. Hanya saja bedanya dengan riya, kalau riya itu kan dengan makhluk lain, dengan orang lain. Tetapi kalau perbuatan ujub itu adalah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Ya, dengan dirinya sendiri. Yaitu gimana? Yaitu ketika seseorang itu dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri, adalah dia merasa tadi ya bahwa kecerdasannya, kekayaannya itu semata-mata itu karena dirinya sendiri. Karena kehebatan dirinya sendiri. Ya, dan sebenarnya itu tidak ada. Ya, kekayaan, kecerdasan, posisi, jabatan, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa menjalankan itu sesuai dengan amanahnya, maka itu adalah boleh dikatakan suatu kenikmatan. Ya, suatu anugerah. Tapi kalau dia tidak bisa menjalankan sesuatu itu dengan amanahnya, maka sesungguhnya
itu adalah sebuah bala, sebuah ujian, cobaan, bahkan sebuah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa semua kelebihan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang secara intelektual, secara kecerdasan itu lebih banyak daripada ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Lebih cerdas dari kita. Ya. Tetapi dia misalkan mohon maaf gitu ya. Dia tidak bisa menyelesaikan misalkan sekolahnya. Ya, boro-boro S2, S3, mungkin S1 juga tidak bisa. Padahal kalau dari segi kecerdasan, mungkin lebih cerdas dia. Kekayaan misalkan, ya kekayaan jelas adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang sejatinya kerja lebih keras. Ya, kerja lebih keras. Kemudian juga mungkin analisa bisnisnya juga tajam kuat. Tapi tidak diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diberikan kepada kita atau diberikan kepada selain kita. Ya. Ada orang-orang yang secara amanah kuat, memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa misalnya, tapi tidak jadi pemimpin. Ya, malah yang menjadi pemimpin orang yang biasa saja. Ya. Orang yang biasa saja, bahkan mungkin orang yang lemah di dalam kepemimpinan. Ya, jadi tidak bisa disandarkan. Makanya tadi kata Ibnu Taimiyah bahwa yang namanya ujub itu adalah min babil isyrak bin nafsi, termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Baik ya. Betul hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan yang lain, beliau mengatakan fal mura'i la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'budu. Ya, yang namanya mura'i, orang yang ria, dia tidak mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, iyyaka na'budu. Sedangkan orang yang ujub, dia tidak mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, iya wa iyyaka nasta'in. Ya. Yaitu hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Jadi kalau orang yang ria, dia tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Ya. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Ya, hanya kepada Engkaulah. Tapi dia misalkan dia beribadah kepada Allah, dia beribadah dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, pujian ataupun kedudukan. Ya. Sementara orang yang ujub, dia tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Gitu ya. Dia merasa kekuatannya, daya upayanya itu karena dirinya sendiri. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi ada perbedaan mendasar antara ria dengan ujub. Ya, coba kita sarikan. Yang pertama, bahwa ria itu menyekutukan Allah dengan orang lain, sementara ujub menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ria itu biasanya berkaitan dengan masalah agama, sedangkan ujub biasanya berkaitan dengan keduanya, yaitu masalah dunia dan masalah agama. Ya. Jadi seorang ria itu biasanya ria karena salatnya misalkan ya, atau ria di dalam dakwahnya, ria dengan sedekahnya, ria yang berkaitan dengan masalah-masalah agama. Ya. Dan ria itu tidak berkaitan dengan masalah dunia. Artinya dalam masalah dunia seseorang boleh ria. Ya, boleh menampakkan dirinya. Misalkan seorang kontraktor,
Ya, dia ingin mengajukan proposal untuk pembangunan sebuah toko misalkan. Dia harus ria. Dia katakan, Pak, ini contoh ruko-ruko, toko-toko yang pernah saya bangun. Ya, dan semuanya alhamdulillah 100% puas. Itu kan ria. Ya, tapi dalam masalah dunia itu diperbolehkan. Gitu kan? Atau misalkan seseorang itu punya perusahaan. Ya, ketika dia hendak mengikuti lelang misalkan, dia harus menonjolkan perusahaannya. Ya, pengalamannya, keunggulannya, penghargaan-penghargaan yang dia miliki. Gitu ya. Jangan tawadu. Ya, seorang kontraktor misalkan, dia ingin membangun perumahan, ya, ketika pemilik modalnya itu ingin mencari kontraktor, dia harus menyodorkan, ini, tenang Pak, kami perusahaan bonafit, kaya, ini rekening koran kami, banyak duitnya, gitu kan? Bukan modal dengkul doang, bukan. Ya, dia harus seperti itu, gitu ya. Nah, adapun di dalam masalah agama dia tidak boleh menampakkan itu, ya. Ini biasanya ya, ria berkaitan dengan masalah ibadah ya, sementara ujub ini bisa kedua-duanya. Ya. Misalkan seseorang dia ujub di dalam dakwahnya, ya. Dia merasa karena dia mungkin sudah lama senior di dalam dakwah, banyak orang mengenal dia merasa, oh ini karena peran saya di dalam dakwah. Gitu ya. Dia merasa tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, ini namanya ujub, ya. Bahwa keberhasilan dakwahnya, bahkan keberhasilan dakwah karena keberhasilan organisasi dakwahnya ini karena kehebatan dirinya, karena orasi dakwahnya yang sangat menggema, sangat luar biasa, gitu ya. Atau misalkan dari seorang penulis, ya, seorang penulis dakwah, ya. Dia menganggap bahwa tulisan-tulisannya ini sangat mencerdaskan. Tulisan-tulisannya sangat menggugah orang, ya. Ini adalah ujub di dalam masalah urusan agama. Ini tidak boleh, ya. Sementara ujub dalam urusan masalah dunia, ya, dicontohkan tadi, misalkan seseorang dia kaya, dia merasa kekayaannya itu adalah karena semata-mata adalah kecerdasan dia, mengelola keuangan, mengelola banyak hal, ya, gitu ya. Begitu juga misalkan karena belajarnya. Ya, jadi di sini bahwa ujub ini terjadi pada dua hal, yaitu pada agama dan pada dunia, dan dua-duanya tercela, ya. Semuanya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang ketiga antara ujub dengan riya, bahwa riya terjadi pada tauhid uluhiyah, ya, yaitu malah masalah peribadatan yang harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah tauhid uluhiyah. Sementara ujub itu terjadi, ya, pada bagian tauhid rububiyah, yaitu masalah isti'anah, ya, yaitu kita tidak meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolong kita. Ya, tapi kita mengatakan, ya, bahwa kita juga baik bersama Allah atau dengan dirinya sendiri itu bisa menentukan keberhasilan kita. Ya, jadi kalau tauhid riya itu dalam masalah peribadatan, dan sekali lagi, ya, ujub itu adalah dalam masalah tauhid rububiyah. Dua-duanya adalah penyimpangan, ya. Lantas tadi kita katakan bahwa ujub ini biasanya identik dengan kesombongan atau memiliki kemiripan, ya. Kita katakan mirip, ya, bukan identik, ya. Karena memang ternyata ada perbedaannya, sedikit perbedaannya, ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, "I'lam anna al-ujba yad'u ila al-kibri li'annahu ahadu asbabihi." Ya. Fayatawalladu min al-ujbi al-kibr. Ya, beliau mengatakan bahwa ketahuilah oleh kalian bahwasanya ujub itu mengantarkan kepada kesombongan. Ujub mengantarkan kepada kesombongan. Karena ujub adalah salah satu sebab kesombongan, sehingga ujub akan melahirkan kesombongan, gitu ya. Nah, perbedaannya adalah
bahwa ujub itu dia merasa hebat, merasa tinggi, merasa unggul. Jadi ya seperti tadi ar-irtifa, ya merasa tinggi dia, gitu ya. Merasa sudah sampai pada kedudukan tertentu padahal sejatinya belum, gitu ya. Tetapi belum tentu ia merendahkan orang lain. Ketika dia sudah merendahkan orang lain, maka itulah kesombongan. Dia merasa tinggi, merasa hebat, merasa super. Ini sampai pada tahap ujub. Tapi ketika dia merasa tinggi dan dia memandang orang lain hina, rendah, maka itulah jatuh kepada kesombongan. Dengan kata lain, setiap orang sombong pasti ujub, karena dia merasa tinggi dan dia merendahkan orang lain. Tapi tidak setiap perbuatan ujub ini dia sombong. Nah, itulah perbedaannya antara ujub dengan kesombongan. Ya, kata Rasulullah SAW, al-kibru ghamtun nas. Ya, yang namanya kesombongan itu adalah meremehkan ataupun juga merendahkan orang lain. Tapi ihwatilah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bahaya penyakit ujub ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasa muhlikatun." Ada 3 perkara yang membinasakan. Ya. Yang pertama adalah syahun mutha, rasa pelit yang disertai dengan tamak yang diikuti. Ya. Kemudian yang kedua, wa ijabul mar' bin nafsihi. Nah, di sini ya. Ada 3 hal yang membinasakan. Ya, yang pertama adalah rasa pelit yang disertai tamak yang diikuti. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah ijabul mar'i bin nafsihi, seorang takjub atau ujub kepada dirinya sendiri. Jadi oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perbuatan ujub ini disebut akan menghancurkan, mencelakakan dirinya sendiri. Ya, sekali lagi, kenapa? Karena ujub ini adalah pintu masuk ke dalam kesombongan. Sementara orang sombong itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun itu sangat kecil sekali. Gitu ya. Ya, jadi karena ujub itu adalah pintu masuk dalam kesombongan. Gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dampak lain dari perbuatan ujub ini adalah seseorang ya, di antara dampak buruk penyakit ujub adalah seorang lenyap sifat tunduk pada dirinya. Dia tidak akan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja dia sudah tidak tawadhu, apalagi di hadapan manusia. Dia akan merasa tinggi. Jadi akan hilang sifat ketawaduannya. Ya, karena selalu apa? Dia merasa lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ya. Dia selalu merasa tinggi, jangankan di hadapan makhluk, di hadapan khalik, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia sejajar. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mampu mengkayakan, mampu memuliakan, dianya sendiri bisa untuk itu. Dia merasa seperti itu. Ya. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak bisa tawadhu, apalagi di hadapan makhluk. Gitu ya. Nah, kemudian dampak lainnya dari perbuatan ujub ini adalah Rasulullah SAW mengatakan, "Lau lam takunu tudnibu lahitu alaikum ma huwa akbar min dzalika al-ujbu al-ujbu." Kalau kalian tidak berdosa, aku khawatir bahwa akan menimpa kalian sesuatu yang lebih parah daripada perbuatan dosa. Jadi lebih parah daripada perbuatan dosa.
Apa itu? Yaitu sifat ujub. Sifat ujub. Nabi SAW sampai mengulang-ulang 2 kali. Ya, kalau kalian tidak berdosa, apa melakukan dosa, maka aku khawatirkan kalian itu, ya, akan tertimpa sesuatu yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Ujub. Ujub kata Nabi. Ini menunjukkan lebih bahaya. Kenapa ujub ini terkadang lebih berbahaya daripada dosa? Karena kalau orang berdosa, itu biasanya disertai perasaan bersalah. Karena melakukan pelanggaran, baik itu dalam artian dia tidak menjalankan ketaatan atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu dia melaksanakannya itu sebenarnya dengan hati yang perih. Ya, merasa berdosa, kecuali yang hatinya sudah mati, dia tidak kerasa dosa itu. Ya, maka bangga dengan dosa itu. Ya, itu hatinya sudah parah atau mungkin sudah mati gitu ya. Tapi orang-orang ya, dia melakukan satu dosa yang fitrahnya masih lurus, dia akan sakit dengan dosa itu. Sehingga dia ingin merasa bertobat, ingin membalas ya dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga ada peluang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ujub, dia merasa dirinya bagus. Dia merasa dirinya unggul, gitu ya, sehingga susah untuk menengok ke belakang, menengok ke bawah itu susah. Ya, jadi sulit untuk bertobat, seperti perbuatan bid'ah. Ya, merasa dirinya melakukan kebaikan, merasa dirinya melakukan ketaatan, ngapain tobat, ngapain berhenti? Ya, demikian juga orang yang ujub, dia merasa dirinya sedang di dalam kemuliaan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang seperti ini lebih gitu ya berbahaya terkadang dari perbuatan dosa. Ya. Ya, bila sekalian ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala masih membahas tentang amal-amal hati. Ya, kita akan masuk insyaallah pada pembahasan ujub bagian kedua. Ya. Waalaikumsalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.